Bismillahirrahmanirrahim. Tipe-tipe mengatur alokasi gaji. Jadi pada video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang dana darurat yang akan kita sisihkan 10% dari penghasilan bulanan. Kemudian video yang kemarin kita sudah belajar tentang dana pensiun dengan 3 langkah mudahnya untuk mempersiapkan dana pensiun. Maka video kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe orang di dalam mengalokasikan gaji yang ternyata berbeda-beda setiap orang. Yang pertama, ada orang membagi gaji pendapatan ataupun gaji mereka menjadi dua bagian, 80 dan 20%. 80% dan 20%. 20% untuk ditabung di awal. Jadi 20% langsung ditabung, kemudian 80% bebas untuk apapun. Bebas untuk apapun. Jadi untuk belanja, untuk main dan lain-lain, tapi 20% untuk menabung. Kemudian ada tipe orang yang 40, 30, 20, 10. Yang pertama adalah 40% diambil untuk biaya hidup, 30% untuk cicilan ataupun membayar utang, kemudian 20% investasi dan 10% untuk charity ataupun sedekah ataupun yang lain-lain. Jadi ada 40, 30, 20, 10. Kalau yang tadi cuma dibagi 2, 80, 20, 80 untuk bebas, 20 untuk menabung. Kalau ini tidak menggunakan istilah menabung, tetapi untuk investasi 20%, cicilan 30%, 40% biaya hidup, dan 10% untuk charity. Kemudian ada orang yang menggunakan rumus 50, 30, 20. 20% untuk goals, ini untuk ditabung, bayar utang, ataupun mungkin juga untuk investasi masuk ke sini. 30% untuk lifestyle, untuk self reward, hobi, jalan-jalan, belanja-belanja. Kemudian 50% untuk kebutuhan sehari-hari, makan, kos, listrik, ataupun bensin. Ini 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk hobi, self reward, 20% untuk goal atau ditabung. Ini merupakan hak kita masing-masing untuk mengaturnya, cocok yang sebelah mana. Walaupun para pakar ahli keuangan menyatakan yang 30% ini, yang terakhir ini, yang 50, 30, 20 merupakan pembagian yang bagus. Tapi ingat sebagaimana video yang lain bahwa apapun metode kita, bahwa kita harus spend less. Jadi kita harus mengeluarkan yang sedikit daripada yang kita peroleh. Jadi kita memperolehnya 1 juta, jangan sampai kita mengeluarkan lebih dari 1 juta. Sehingga kita akan memenuhi 3 syarat yang video kemarin, bahwa kita harus mempersiapkan dana pensiun, kemudian kita harus mulai dari sekarang untuk mempersiapkan dana pensiun, maupun yang ketiga untuk kita harus komitmen. Semoga video ini sedikit memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.